Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riki Syaputra dengan NPM 173112706450131 dengan mata kuliah pengolahan citra ujian tengah semester. Nah, soal pertama yaitu berikan deskripsi tentang citra. Nah, citra itu sendiri adalah data 2D yang dapat ditampilkan di layar monitor, dicetak, difoto, dan sebagainya. Nah, citra juga dapat bersifat optik berupa foto, analog berupa sinyal video, seperti gambar pada monitor televisi, dan selanjutnya yaitu digital yang dapat langsung disimpan pada suatu pita magnetik. Nah, untuk soal berikutnya yaitu pengolahan citra. Pengolahan citra itu sendiri ialah pemrosesan citra, khususnya menggunakan komputer menjadi citra yang kualitasnya lebih baik. Nah, pengolahan citra itu dilakukan jika perbaikan atau memodifikasi citra perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas penampakan atau menonjolkan beberapa aspek informasi yang terkandung di dalam citra. Nah, selanjutnya elemen di dalam citra perlu dikelompokkan, dicocokkan, atau diukur. Selanjutnya, sebagian citra perlu digabung dengan bagian citra yang lainnya. Untuk selanjutnya yaitu pengenalan pola. Nah, pengenalan pola itu sendiri untuk mengenali pola-pola yang terdapat di dalam suatu masalah. Pola itu sendiri adalah sebuah kesamaan atau kemiripan dari ciri-ciri suatu hal. Nah, sebagai contoh, ketika kita ingin mengetahui perbedaan antara dua wajah teman kita, bagian tubuh berupa wajah memiliki ciri-ciri yang sama pada setiap orang, yaitu memiliki alis, mata, hidung, bibir, mulut, dan sebagainya. Dari ciri-ciri yang sama tersebut, kita akan lebih mudah membedakan antara dua wajah teman kita. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu kaitan computer vision dengan pengolahan citra. Nah, pada hakikatnya computer vision itu mencoba meniru cara kerja sistem visual manusia. Nah, cara kerja human vision itu yaitu manusia melihat objek, lalu diteruskan ke otak, diinterpretasikan, pengambilan keputusan. Nah, kalau untuk computer vision itu yaitu akuisisi citra digital, operasi pengolahan citra, dan menganalisis atau menginterpretasikan. Nah, soal yang kedua yaitu berikan penjelasan tentang operasi dasar pengolahan citra. Nah, operasi titik dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu berdasarkan intensitas. Nah, contohnya itu sendiri yaitu operasi pengambangan atau yang kita biasa kenal dengan thresholding. Nah, thresholding itu jika A1 sama dengan 0 dan A2 sama dengan 1, maka operasi pengambangan mentransformasikan citra hitam putih ke citra biner. Nah, selanjutnya negatif digital. Negatif digital itu sendiri yaitu mendapatkan citra negatif, meniru film negatif pada fotografi dengan cara mengurangi nilai intensitas pixel dari nilai keabuan maksimum. Nah, selanjutnya yaitu pemotongan atau yang kita biasa kenal dengan clipping. Nah, clipping ini dilakukan jika nilai intensitas pixel hasil suatu operasi pengolahan citra terletak di bawah nilai intensitas minimum atau di atas nilai intensitas maksimum. Nah, cara kerjanya, cara contohnya yaitu sebagai ini berikut. Nah, selanjutnya yaitu berdasarkan geometri. Nah, berdasarkan geometri ini pixel-pixel citra diubah ke posisi tertentu, namun nilai pixel tidak berubah, yaitu contohnya rotasi, pergeseran, penskalaan, dan pencerminan. Dan ini mengubah nilai pixel dan juga posisinya, contohnya yaitu morphing. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu
Tuliskan langkah-langkah menggunakan MATLAB untuk operasi proses pengolahan citra pada citra RGB dengan citra red. Nah, langkah-langkahnya yaitu kita buka MATLAB-nya terlebih dahulu, kita open karena saya sudah membuat source code-nya dan dengan nama filename citra. Dan di sini citra rednya kita ubah nama filenya dengan merah karena baju saya menggunakan warna merah. Di sini kita change folder, outputnya itu akan keluar seperti berikutnya ini. Nah, ini dia foto saya warna merah. Waduh, kebanyakan. Nah, dan ini foto saya citra merah dengan hasilnya. Nah, dan berikut ini adalah source code-nya. Gunanya ini yaitu menampilkan citra asli ya. Dan selanjutnya yaitu langkah-langkah operasi pengolahan citra dengan citra warna hijau. Dan saya sudah menamakan nama file gambarnya yaitu hijau karena saya menggunakan warna hijau, dan outputnya yaitu sebagai berikut. Nah, ini ada dua gambar, kita clear workspace aja agar tidak terjadi cacat seperti ini. Lanjut oke, kita keluarkan terlebih dahulu dan running kembali, dan hasilnya seperti ini. Dengan citra hijau menampilkan warna keabuan dan kehitaman ya. Dan ini foto saya menggunakan baju warna hijau, dan ini pun source code-nya. Selanjutnya yaitu dengan citra warna biru. Nah, citra warna biru ini saya sudah menyediakan foto yang bernama biru karena saya menggunakan baju warna biru, sehingga outputnya yaitu sebagai berikut. Nah, ada kecacatan, kita edit dulu, mencet clear workspace, kita hilangkan terlebih dahulu dan running kembali. Hasilnya yaitu sebagai berikut ini. Nilai keabuan dan nilai hitamnya terlihat outputnya, dan ini foto saya, dan ini adalah source code-nya. Nah, selanjutnya yaitu ke soal berikutnya. Ceritakan hal-hal yang berkaitan dengan teknik pengolahan citra dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, satu ini contohnya yaitu game. Dalam teknologi game, grafik komputer bertujuan menghasilkan citra, lebih tepat disebut dengan grafik atau picture, dengan primitif-primitif geometri seperti garis, lingkaran, dan sebagainya. Primitif geometri tersebut memerlukan data deskriptif untuk melukis elemen-elemen gambar. Contoh data deskriptif adalah koordinat titik, panjang garis, jari-jari lingkaran, tebal garis, warna, dan sebagainya. Grafika komputer memainkan peranan penting dalam visualisasi dan virtual reality. Sedangkan pengolahan citra ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas citra pada grafik agar mudah diinterpretasi oleh manusia ataupun dengan mesin. Bentuk sederhana dari keduanya adalah grafika komputer, yang kemudian berkembang menjadi grafik komputer 3D, pemrosesan citra image processing. Nah, itulah salah satu contoh dari gamenya. Sekarang lanjut ke filmnya. Pengolahan citra digital dalam dunia film dimanfaatkan untuk menghaluskan gambar, menajamkan, memberi efek terang, memberi kesan timbul, memberi efek morphing, dan lain-lain. Nah, salah satu contohnya yaitu Transformers 4. Selanjutnya yaitu identifikasi objek. Pengolahan citra digital mampu mengidentifikasi jenis atau banyaknya objek pada suatu citra.
Contoh aplikasinya adalah menghitung jumlah sel darah merah atau mengetahui kondisi sel darah, menghitung volume yang diakibatkan oleh air laut, menghitung jumlah gelombang pada citra gelembung sabun, dan menentukan penyebaran partikel pigmen pada citra kulit. Nah, selanjutnya yaitu soal berikutnya, yaitu tuliskan langkah-langkah untuk melakukan proses operasi. Nah, proses operasi ini yaitu pertanyaannya pada titik pada citra. Nah, titik pada citra ini sendiri yaitu langkah-langkahnya, buka MATLAB-nya, dan ini kita keluarkan terlebih dahulu. Kita buka MATLAB, titik pada citra. Nah, pada MATLAB 2013 ini codingannya saya ubah seperti ini karena histogramnya akan keluar, tetapi kita menggunakan cara yang berbeda. Nah, di sini kita running akan keluar seperti berikut ini. Nah, di sini kita keluar dulu histogramnya, tidak langsung dengan fotonya karena MATLAB 2013 ini terjadi error ketika histogram dengan gambar disatukan keluar secara bersamaan. Jadi saya gunakan coding source code-nya seperti ini. Jadi histogram dulu, ketika kita klik OK, gambarnya akan muncul seperti berikut ini. Nah, ini adalah foto dari titik pada citra itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu soal berikutnya, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan pada citra. Nah, langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut ini. Kita buka MATLAB-nya, kita open operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, kita menggunakan dua gambar di sini. Kalau untuk pengurangan menggunakan aim subtract. Nah, yang paling pembeda di sini yaitu aim subtract itu sendiri, dan di sini yaitu menggunakan tanda minus. Nah, ketika kita running akan outputnya yaitu seperti berikut ini. Nah, di sini gambar yang pertama itu gambar pertama saya dengan gambar kedua menghasilkan gambar yang lebih gelap sehingga terdapat warna kehitaman dan agak ngeblur juga ya di sini. Nah, itu adalah operasi pengurangan. Nah, operasi penjumlahan itu sendiri yaitu kita ubah dengan kata aim at, dan di sini kita ubah tandanya menjadi plus. Nah, outputnya yaitu sebagai berikut ini, pasti akan berubah. Nah, di sini gambar pertama dengan gambar kedua ini citra asli. Nah, untuk gambar yang ketiganya diproses menjadi lebih terang, dan foto ketiga ini digabung antara foto satu dengan dua menjadi lebih terang. Sebagai contohnya sebagai berikut ini ya. Dan selanjutnya yaitu soal operasi thresholding pada citra. Nah, thresholding ini kita open saja filenya karena saya sudah mengerjakannya. Nah, di sini sudah ada filenya. Nah, ketika saya running, saya menggunakan gambar baju warna merah. Di sini berguna sebagai membaca dan menampilkan citra asli. Yang kedua ini yaitu mengkonversi ruang warna citra RGB menjadi grayscale, dan yang terakhir ini yaitu melakukan segmentasi dengan menggunakan metode thresholding itu sendiri. Nah, cara langkah-langkahnya sebagai berikut, dan kita running, outputnya yaitu sebagai berikut ini. Nah, di sini ada beberapa gambar yang banyak. Nah, ini adalah
metode thresholding. Outputnya hitam dengan putih, dan ini output dari grayscale RGB menjadi grayscale, warnanya keabu-abuan gelap. Dan yang ini yaitu gambar citra aslinya. Nah, ini adalah contoh dari metode thresholding. Dan selanjutnya ke soal yang berikutnya. Soal kelima yaitu berikan penjelasan tentang deteksi tepi. Nah, deteksi tepi itu sendiri adalah suatu proses yang menghasilkan tepi-tepi dari objek citra. Nah, tepi-tepi ini akan menandai bagian detail citra. Tepi-tepi pada gambar tersebut terletak pada titik-titik yang memiliki perbedaan tinggi. Dengan perbedaan tinggi tersebut, tercipta suatu pola atau guratan yang membentuk suatu objek yang dapat diperoleh menggunakan high pass filter atau yang kependekan dari HPF. Nah, tujuannya itu sendiri adalah untuk menandai bagian yang menjadi detail citra. Dan yang kedua yaitu untuk memperbaiki detail dari citra yang kabur. Nah, yang terjadi karena error atau adanya efek dari proses akuisisi pada citra. Nah, di sini yaitu tuliskan langkah-langkah untuk melakukan proses deteksi tepi. Nah, kita keluarkan terlebih dahulu programnya, kita open filenya karena saya sudah buat deteksi tepi. Nah, filenya ini nah, langkah-langkahnya sendiri yaitu di sini kita membaca dan menampilkan citra aslinya terlebih dahulu, dan yang kedua ini menampilkan citra RGB hasil segmentasi itu sendiri, dan yang ketiga baru kita menampilkan objek hasil segmentasinya pada gambar berikut ini. Nah, deteksi tepinya ini pada gambar ini sehingga objek membaca yaitu di sini hanya ada satu objek di dalam image-nya, dan ini pengkodeannya yaitu sebagai berikut ini. Langkah-langkahnya sendiri sudah saya sertakan, yaitu pertama-tama membaca dan menampilkan citra asli, kedua menampilkan citra RGB hasil segmentasinya, yang ketiga menampilkan jumlah objek hasil segmentasinya itu sendiri. Nah, itulah jawaban dari soal UTS saya dari pengolahan citra itu sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.